Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siswa S2 ya, kita filsafat kelas C ya, dengan misalnya mata kuliah yang kedua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Nanti kalau kalian ada yang tidak hadir bisa melalui YouTube, nanti tak kirim. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan untuk yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, bedanya kuliah S1, S2, S3. Tentunya ini nanti dalam konteks filsafat politik. Filsafat. Untuk S1, itu memahami apa yang disampaikan dosen. Diajarkan dosen A, ya A, B, ya B. Itu S1. Kalau S2, itu adalah, kalau di S2 itu mengembangkan apa yang disampaikan dosen. Apa yang disampaikan oleh dosen. Makanya kalau A ya bisa diperkaya. Nah, nanti dituntut seorang mahasiswa menelusuri sumber aslinya. Kemudian diskursus. Ya, diskursus tentang apa? Diskursus tentang apa namanya? Itu bisa melalui jurnal, proceeding, dan sebagainya. Atau hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian. Ya. Sedangkan S3 adalah tidak hanya memperkaya, tapi mengkritisi. Ya, mengkritisi, mengkoreksi, atau mengkoreksi apa yang disampaikan oleh dosen. Apa yang disampaikan oleh dosen tentunya dengan
tentunya dengan prosedur ilmiah. Kalau ini yang saya tekankan pada kuliah filsafat politik. Oke, saya ingin mengingatkan tentang apa tujuan dari mata kuliah ini. Biar nggak lupa ya, karena namanya. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, menangkap esensi dari pertanyaan atau problem filsafat politik dan dapat mengartikulasikan perbedaan persamaan isu-isu filsafat politik dari ilmu politik, ilmu sosial, atau ilmu kemanusiaan yang lain. Termasuk dalam tentunya dari perspektif Islam. Yang kedua adalah mengevaluasi sejumlah filosof politik atas pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat kekuasaan politik, organisasi politik, kebebasan politik, atas properti, dan keadilan sosial. Ilmu nanti sumber intinya ilmu itu di sini aja kalau di filsafat politik. Yang ketiga adalah menyandingkan dan membandingkan pemikiran para filosof, teks, dan perdebatan dalam studi filsafat politik. Yang keempat, mengintegrasikan studi filsafat politik dalam agenda riset, yang penting riset. Kemudian yang kelima, dapat membangkitkan minat dalam penelitian filsafat politik selanjutnya. Harapan saya bisa nanti ditindak yang lanjuti dalam bentuk tesisnya. Ini ya, poin pertama ini. Apa bedanya S1, S2, kemudian tujuan dari mata kuliah ini. Oke, terus langkah berikutnya apa? Cepet-cepetan aja ya nih, kuliahnya nggak usah lama-lama. Yaitu enggak. Pertama, antum nyusun tahap pertama ini nyusun draft jurnal dalam bahasa Indonesia, ambil salah satu tema filsafat politik. Tolong nanti dipresentasikan dulu. Draft jurnal. Jurnalnya apa? Antum pilih salah satu jurnal, diusahakan yang eksternal. Untuk ngambil template-nya. Ambil contoh ya. Saya ambil contoh aja. Mengambil contoh aja.
Tanya ya. Kelihatan ini. Itu nanti antum ya ngambil di cara nyusun jurnalnya itu. Antum mengikuti jurnal yang antum ambil ini. Nah, ini kebetulan saya jurnal sosial pembangunan, tapi antum cari yang filsafat ya. Itu cari di author guidance. Di sini antum suruh buka. Kalau yang Sinta 1-2 itu, atau hampir semua Sinta sekarang harus buka nama antum. Ya. Dulu ya, sebagai penulis, username sama password itu suruh buka, terus nanti antum cari author guidance-nya. Guidance lainnya itu antum cari. Ya. Tapi sebelum ke sana nanti kita diskusikan dulu dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, ada pun tema-temanya. Tema-temanya itu ada berapa pilihan. Bentar. Oh iya. Contoh ya. Itu bisa untuk mengambil dari judul filosof apa namanya? Eropa ya Pak, Barat ya. Seperti Plato, Hobbes, ya, Locke, Rousseau, ya, Mill. Silakan aja diambil dari situ. Atau yang kedua, antum mengambil dari para filosof Islam. Ya. Dari Razi, dari Ibn Khaldun, gitu. Di situ. Nah, itu diambil dari para tokoh-tokoh ini. Saya tidak membatasi apakah nanti temanya soal komunisme, liberalisme, ya. Dan yang lain-lain silahkan. Ya. Tapi arahnya, begitu. Arahnya nanti tadi, coba ditelusuri sumber aslinya kayak apa. Sumber aslinya. Terus jurnal-jurnal yang bicara tentang tokoh tadi ya, dengan isu-isu yang dia angkat. Oke ya. Bentuknya bisa pertama harus mutlak ya ada sumber aslinya itu. Ya. Kemudian cari jurnal proceeding yang membicarakan, yang mendiskusikan tokoh tadi. Supaya praktis, antum tuangkan dalam bentuk draft jurnal. Oke ya. Nanti dipresentasikan. Atau yang penting diselesaikan dulu ya. 7 hari ya. Cepet-cepetan aja Ustazah ya. Nilainya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah nanti apakah dipresentasikan atau apa, ini waktunya stop. Baru tahap berikutnya adalah menyesuaikan jurnal itu dengan artikel yang antum tuju. Ini harapan saya antara bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ya, diusahakan yang luar UNIDA. Kalau terpaksa dalam UNIDA ya nggak apa-apa. Nah, dalam UNIDA itu sintanya sampai 3 saja. Terus langkah berikutnya adalah publikasi jurnal. Nanti sudah mengikuti
ritme maunya jurnal itu kayak apa. Bukan mau saya lagi ya, kalau sudah tahap 2-3 itu bukan maunya dosen, tapi maunya jurnal yang antum. Itu saja. Terus ketentuannya, dosen sebagai penulis pertama, mahasiswa, ini sama anunya. Jadi autor korespondensi. Autor korespondensi. Kira-kira orangnya gitu, Ustaz. Kan kita pertemuannya 5 kali. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Nanti saya kirim di mana ya? Nanti saya kirim. Silakan, ada yang ditanyakan? Monggo. Bu Anissa ikut di sini juga ya? Hah? Ustaz. Anissa juga ikut di sini. Kemarin kayak ikut di Siman. Oh, iya Ustaz, Ana di Siman. Ya, enggak apa-apa. Silakan, ada yang ditanyakan. Cepet-cepetan aja ya kuliahnya, nggak usah lama-lama. Silakan Vicky, kalau ada yang ditanyakan. Anissa, ada. Mana itu sudah 2 kali. Ustadz, Afan Ustadz. Ya, silakan. Berarti minggu depan ini Ustadz mempresentasikan apa yang kita temukan dari jurnal itu Ustadz. Dikumpulkan dulu aja. Oh. Atau menyusun draft jurnal. Semampunya dulu aja, membuat jurnal tapi bahasa Indonesia dulu. 2 hari itu ya. Mengikuti tema yang tadi sudah antum berikan itu Ustadz. Ya, antum pilih tema tokoh-tokoh tadi. Terus sistem penulisannya antum mengikuti jurnal yang antum tuju. Nah, Ustadz. Berarti minggu depan perkuliahannya dengan antum Ustadz. Kan nggak apa-apa, dikirim BA, kirim mana nggak masalah. Pakai apa, email juga nggak masalah. Pokoknya saya 5 kali. 5 kali selesai sudah. Nah, Ustadz. Ya. Nah, Ustadz. Email saya ada nggak? Tahu nggak? Bisa melalui WA, Ustadz, enak. WA atau pakai email? Pakai WA saja, Ustadz. Ya, WA saya enak, Ustadz. Nah. Anissa, ada yang disampaikan? Insya Allah, Wadih, Ustadz. Oke. Ingat ya, poinnya itu antum melakukan pengembangan apa ya yang saya sampaikan. Tadi kan, S1 itu memahami apa yang dipahami, apa yang disampaikan dosen. S2 itu mengembangkan. Berarti 1 poin itu sudah, bagus tentang filsafat politik. Cari, ditelusuri, cari jurnalnya kayak apa. Nanti antum kuliah di mana-mana begitu juga. Hanya nanti kok ada sesuatu yang baru kita diskusikan. Itu ya, Ustazah. Sekarang juga nggak perlu lama-lama. Ini saya juga sedang proses pemulihan, Ustazah. Allah yasfikum. Allah yasfikum, Ustaz. Ya. Itu dulu ya, Ustazah. Nah, Ustaz. Nanti yang absen apa dikirim aja ke saya. Yang hadir, nggak dikirim aja melalui WA. Itu ya. Oh, nah, Ustaz. Punya WA saya kan? Punya, Ustaz. Oke. Syukron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.